Nah pun demikian saat ini, saudara mungkin pernah memberitahukan tentang Yesus kepada saudara-saudara yang lain, tapi mereka belum percaya atau tidak percaya sama sekali. Ya, atau mungkin dulu kita seperti itu, tidak mudah percaya, tetapi bersyukur kalau akhirnya kita percaya kepada Yesus. Tema kita adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 24, ya, Lukas pasal 24 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus menegur mereka, dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Hai kamu orang bodoh, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa mereka sulit mempercayai bahwa Yesus itu bangkit, Yesus hidup. Ya. Dan sampai sekarang tidak mudah orang langsung percaya begitu saja bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ya, sekalipun ada orang yang sejak lahir sudah orang Kristen, tapi belum tentu dia percaya kepada Yesus. Jadi Kristen hanya sebagai agama saja, Kristen sebagai tradisi saja, ya hanya sebagai keturunan saja sebagai orang Kristen. Tetapi dia tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita supaya percaya kepada Yesus? Percaya dengan apa yang Yesus katakan. Secara harus kita percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada hidup. Dan melalui Dia yang mati di kayu salib itu, dan yang bangkit pada hari yang ketiga, Dia hidup. Dan oleh karena Dia hidup, maka kita pun akan hidup. Setelah tidur panjang yang begitu lama, kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Adakah kita percayakan hal itu? Amin. Mungkin ada yang belum. Ya, ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen tapi tidak percayakan hal itu. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau hari ini kamu dipanggil Tuhan, mati, meninggal, apakah masuk surga? Macam-macam jawaban. Ada yang berkata, itu urusan Tuhan. Oh, saya nggak tahu, kayaknya belum ya. Dosa masih terlalu banyak. Kemarin masih melakukan hal yang jahat. Itu gimana ya? Itu urusan Tuhan lah, gitu ya. Atau mudah-mudahan, ya. Tetapi bagi mereka yang tanpa keraguan mengikut Yesus, dia akan berkata, mati pasti masuk surga. Karena Tuhan sudah sediakan tempat. Tinggal menunggu waktu dijemput saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita ya tetap percaya dan tidak meragukan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Ya, yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan melalui pembacaan kita Lukas pasal 24 ini. Yang pertama, kita harus singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk percaya kepada Yesus. Singkirkan. Nah, fakta menunjukkan di sekeliling kita ada faktor-faktor yang membuat kita mulai ragu-ragu tentang Tuhan. Ya, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita mulai ragu-ragu tentang Tuhan. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi yang membuat kita mulai tidak percaya kepada Yesus. Ya, secara agama, secara kekristenan kita berkata, aku percaya pada Yesus. Tetapi praktek hidup kita tunjukkan bahwa sebenarnya kita bukan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ateis praktis. Secara doktrin kita bilang, oh Yesus Tuhan, aku percaya kepadanya. Tetapi praktik hidup hari lepas hari, kita sedang pertontonkan. Orang Kristen bisa mempertontonkan bahwa dia sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Karena dia tidak mengandalkan Yesus. Tidak datang kepada Tuhan. Kehidupan jauh daripada Allah. Untuk itu kita harus singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk percaya kepada Yesus. Bisa jadi pikiran kita, bisa jadi budaya, tradisi,
akhirnya menghambat kita untuk mempercayai Yesus. Ya, bisa masalah, ya perasaan juga bisa seperti itu. Dan ada banyak hal. Kita melihat ada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus di ayat 13. Pada hari itu juga, ya, di mana hari kebangkitan itu, setelah pagi-pagi benar perempuan-perempuan ya ke kubur dan kubur itu kosong. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Berdua jalan ke Emmaus, bercakap-cakap diskusi. Apa yang mereka bicarakan tentang peristiwa hari Jumat dan pagi itu. Ya. Mereka bercakap-cakap, mereka asik ngobrol, berdiskusi sambil berjalan. Ya, kita tahu bagaimana percakapan orang di mana sedang hatinya sedih, gundah gulana, penuh pertanyaan, ya belum jelas statusnya bagaimana. Mereka berjalan, aduh bagaimana. Ya, berdua tiba-tiba apa yang terjadi? Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus, tapi tidak sadar bahwa mereka bersama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus, tapi asik dengan percakapan yang baru saja terjadi. Berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak tahu Yesus hadir dalam perjalanan mereka. Dua murid berjalan, Yesus mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak kenal Yesus. Saudara, kita berkata, oh saya orang Kristen, Yesus menyertai aku senantiasa. Tapi praktek hidup, kita sedang berjalan bersama dengan Yesus, tapi kita tidak tahu bahwa ada Yesus di samping kita. Kita tidak sadar Yesus ada di depan kita. Kita tidak sadar Yesus ada di belakang kita. Kita tidak menyadari Yesus bersama dengan kita. Dua murid berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Mereka asik dengan peristiwa yang baru saja mereka alami mulai 3 hari yang lalu, dan pagi itu yang menggemparkan mereka asik. Di ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Mereka lihat Yesus ada, tapi mata mereka ada yang menghalangi, ada yang menghambat. Ya. Dia tahu, dua murid tahu bahwa ada satu pribadi yang tiba-tiba bersama dengan mereka. Kenapa mereka kira-kira tidak bertanya, kamu dari mana? Kami tadi berdua saja, kok kamu tiba-tiba ada bersama kami? Tidak. Nah, mengapa? Karena mereka asik dengan apa yang terjadi. Mereka asik pembicaraannya. Ya, di hari Jumat dan Minggu pagi itu. Kadang-kadang keasikan kita dengan peristiwa yang kita alami membuat kita terhalang untuk melihat ada Yesus bersama dengan kita. Asik dengan diri kita, asik dengan persoalan kita. Kedua orang itu tidak mengenal. Ada yang menghalangi mereka. Tidak dijelaskan apa yang menghalangi, apakah ada tiba-tiba kabut apa tidak. Mereka lihat kok. Mereka tahu ada orang lain yang bersama dengan mereka. Tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, perhatikan dalam percakapan, bahkan mereka bicara kepada Yesus, memberitahukan kepada Yesus tentang peristiwa yang terjadi. Ya. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lagi berjalan, 2,
berdiskusi, bercakap-cakap, tiba-tiba ada seorang pribadi tanya, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian omongi? Apa yang kalian diskusikan? Alkitab berkata mereka berhenti kemudian muka muram. Aneh juga orang ini. Masa nggak tahu apa yang terjadi? Ini siapa sih orang ini? Kok nggak dengar? Berita menggemparkan hari Jumat. Berita menggemparkan pagi ini. Kok tanya apa yang kalian bicarakan? Ada aja, kira-kira begitu. Kadang-kadang kita ngomong sama Yesus, Yesus kok nggak tahu sih apa yang terjadi? Ada aja ya. Ya, kan seringkali kita berkata ketika kita punya masalah, Tuhan, Engkau tahu sih keadaanku, Engkau tahu nggak sih situasi yang kualami? Ya tahulah. Udah tahu kok nanya. Oh, untung Yesus nggak bilang begitu. Tuhan, Engkau tahu nggak apa yang kualami? Kamu nanya. Tahulah, masa nggak tanya? Kita tanya lagi, masihkah kau bersamaku? Nah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Seringkali kita bertanya-tanya kepada Yesus, padahal Yesus bersama-sama dengan kita, amin. Coba katakan kiri kanan, kamu nanya. Nanya siapa? Nanya Yesus. Yesus ada bersama kita? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada, kata Yesus. Kemudian kita bilang, hadir nggak Yesus di gereja ini? Kamu nanya, aneh, udah pulang aja lah. Tapi fakta menunjukkan seringkali kita berjalan, kita tahu Yesus bersama dengan kita, Yesus menolong kita, Yesus ada, hadir. Tapi fakta ketika situasi yang sangat mencekam, persoalan yang luar biasa, perhatikan murid-murid, mukanya muram. Ada Yesus bersama dengan mereka, tapi muka muram. Itu pun terjadi dalam hidup kita, amin. Yesus selalu ada dalam hidup saudara dan saya, amin. Tapi pernahkah muka kita muram? Pernah. Pernahkah muka kita cemberut? Pernah. Pernahkah kita begitu sedihnya luar biasa? Pernah. Pernahkah kita hampir-hampir putus asa, kecewa dalam hidup ini? Pernah. Adakah Yesus bersama kita? Ada. Kenapa kita hampir putus asa? Kita nggak percaya dia ada bersama kita. Bahkan mungkin kita tidak tahu kalau dia ada bersama dengan kita. Yesus berjalan bersamamu. Yesus tanya, kalian ngomong apa? Pikiran apa sih? Apa yang didiskusikan? Yesus berkata kepada mereka, sekali ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Padahal Yesus tahu. Untung Yesus gak bilang, kalian ngomongin aku ya. Mereka ngomongin kan Yesus. Padahal Yesus tanya, kalian ngomong apa? Mestinya kami ngomongin kamu. Tapi mereka gak ngerti. Kamu ini orang asing ya, gak tahu yang terjadi. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ini Yesus tuh canda juga ya. Harusnya Yesus bilang, kayak yang kalian ngomongin kan saya. Enggak, tapi Yesus pengen tahu apa sih. Padahal Yesus tahu. Dia mau lihat bagaimana kedua orang ini. Ya katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Halo, mereka bilang siapa Yesus? Nabi. Ini masalah yang membuat mereka sulit mempercayai berita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebab kalau dia hanya nabi, dia tidak akan bisa bangkit. Dia manusia biasa. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Karena dia Allah dibuktikan dengan kebangkitannya. Tetapi murid-murid berkata, kedua orang ini salah satu yang berbicara. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Sebelum peristiwa ini, ya pernah Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Ini penting. Kemudian mereka berkata, menurut orang banyak kamu nabi, engkau guru, engkau dan segala macam. Dan Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya,
sebelumnya sudah ada pertanyaan supaya mereka tidak salah tafsir tentang dia. Tetapi peristiwa yang terjadi di hari Jumat itu menggemparkan, ya bisa membuat, ya memang akhirnya iman mereka rontok juga ya. Sulit, apakah betul dia akan bangkit? Ya, apakah betul dia Tuhan? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa itu, bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itulah pembicaraan itu. Itulah yang mereka diskusikan. Mereka pikirannya ya dikuasai dengan peristiwa itu. Nah, padahal kami dahulu mengharapkan. Nah ini yang mereka harapkan dan tidak terjadi sehingga mereka kecewa dalam peristiwa itu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Kami berharap dia datang. Ya hosana, hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Keharapan daripada orang Israel waktu itu benar-benar raja yang akan mengalahkan ya musuh-musuh mereka. Secara khusus waktu itu Israel dalam kuasa bangsa Roma. Tetapi tidak berdaya, mati juga. Ya. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Karena tidak ketemu dengan Yesus, murid-murid, akhirnya mereka tetap sulit percaya. Ini yang terjadi. Nah, karena mereka terfokus dengan peristiwa di mana harapan mereka tidak terwujud, ada kekecewaan, ya, ada kesedihan yang luar biasa. Muka jadi muram, membuat mereka tidak mengenal Yesus, membuat mereka tidak menyadari Yesus bersama dengan mereka, membuat 2 murid tidak mampu melihat bahwa Yesus bersama dengan mereka, tidak mengenal Yesus. Pertanyaan bagi kita, apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak mengenal Yesus? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ada banyak hal. Kadang-kadang kita kecewa dengan permintaan kita yang belum dikabulkan Tuhan. Bisa kita, enggak usah datang kepada Tuhan. Sakit yang berkepanjangan kita minta kesembuhan belum disembuhkan. Kita tidak sabar menantikan. Menghalangi kita melihat bahwa Yesus mampu menyembuhkan kita. Kita tidak sabar, akhirnya kita pergi ke tempat yang lain. Kita ingin diberkati supaya kita punya uang, supaya kita kaya, bisnis kita diberkati, usaha kita diberkati. Kita sudah berdoa, tapi kok belum ada berkat. Akhirnya kita tidak mampu melihat Yesus Tuhan yang akan memberkati kita. Maka pergi ke tempat lain. Ya, perdukunan. Ada enggak orang Kristen? Ada. Ya, supaya usahanya diberkati. Pakai kuasa gelap. Bisnisnya supaya maju. Katanya orang Kristen, katanya Yesus bersama-sama, tetapi mengapa mengandalkan kekuatan lain? Oh, supaya saya mendapatkan ketenangan, saya harus pegang benda-benda tertentu. Jimat ini tidak boleh saya lepaskan. Cincin pemberian, ya nenek moyang ini tidak boleh lepas. Ikat pinggang yang merah ini tidak bisa lepas. Tali-tali sabuk ini harus saya pakai, padahal bersama-sama dengan Yesus. Berarti kita tidak bisa melihat Yesus ada bersama dengan kita. Nah, lepaskan itu. Tinggalkan itu. Ya, apapun yang mulai mau menggoda kita dengan praktek hidup yang kita tunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak percaya Yesus. Ya, harus lepaskan itu. Itu menghambat, itu menghalangi kita. Jangan biarkan
ajaran-ajaran lama, tradisi yang menghambat kita untuk mengenal Yesus, lepaskan, tanggalkan. Jangan terus melekat di dalam diri kita. Kalau itu terus melekat, sebenarnya kita lebih percaya kepada apa yang kita pegang itu sebelumnya. Bukan percaya kepada Yesus. Percaya dengan budaya, tradisi, benda-benda tertentu. Datang kepada paranormal. Udah normalnya parah, datang lagi kita kepada dia. Kita lebih parah kita. Betul ya? Jangan. Tetapi kita datang kepada Yesus, percaya sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, ada di antara kita mulai ada penghalang-penghalang sehingga sulit melihat bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Sulit percaya kepada Yesus, tak mampu kita mengenal Dia. Maka penghalang-penghalang itu lepaskan. Mungkin pikiran kita mulai berpikir, ayat ini gak mungkin kayak gini. Pikiran manusia. Lepaskan. Harus menerima firman dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus mempercayai kitab suci. Apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Di ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Para nabi berbicara, menyampaikan firman Allah, dituliskan firman itu. Ada kitab suci, ada kitab para nabi. Baca, renungkan, percayalah dengan apa yang dikatakan oleh firman itu. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semua itu? Jadi Yesus waktu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami membicarakan ada namanya Yesus, yang kami harapkan begini. Yang dengar adalah Yesus sendiri. Nah, akhirnya Yesus beritahu, bukankah Mesias harus menderita semua itu? Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi harus melalui penderitaan, harus melalui siksaan itu. Lalu ayat 27, lalu ia, yaitu Yesus, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Berarti berbicara dalam perjanjian lama itu, kitab-kitab para nabi. Jadi ada nubuatan, ada berita yang berkata bahwa Mesias akan datang. Dia yang diurapi, raja di atas segala raja. Tetapi dia harus mengalami penderitaan. Maka waktu Yesus dianiaya, hendak disalibkan. Kemudian orang mulai mengejek-ejek dia. Tapi dia berkata, memang harus demikian supaya digenapi apa yang telah tertulis. Jadi ini yang dimaksud. Yesus menggenapi apa yang telah tertulis itu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesak. Di ayat lalu mereka menjelaskan, Yesus menjelaskan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dijelaskan oleh Tuhan adalah kebenaran yang ada di dalam firman, bukan yang lain. Jadi supaya kita tidak meragukan tentang Yesus, tidak meragukan ketuhanannya, mari kembali kepada firman. Lihatlah kitab suci, firman Tuhan menjelaskan siapa Dia. Dan itu yang Yesus sampaikan. Kembali kepada Alkitab. Tetapi memang perlu hati-hati dengan Alkitab. Karena ada mulai terjemahan-terjemahan yang lain yang sengaja mulai melencengkan. Ada kitab-kitab yang tidak sesuai dengan kebenaran ini. Dipelencengkan. Hati-hati. Jadi kenali firman. Yang benar-benar firman. Jangan percaya kepada kitab-kitab lain yang sudah mulai direkayasa sedemikian rupa. Satu contoh misalnya, yang seharusnya itu dosa dibilang bukan dosa lagi.
Ini secara manusia wajar seperti itu, padahal itu dosa. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan berarti perlu belajar kitab suci supaya kita tidak bimbang dan ragu tentang Dia, tentang Yesus Tuhan kita. Kita harus mempercayai kitab suci. Bagaimana kita bisa mempercayai apa yang tercatat di dalamnya kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak tahu apa yang di dalam. Ya, dan kita lihat bagaimana Yesus sendiri menjelaskan kepada mereka apa yang tercatat dalam kitab suci. Mesias memang harus menderita. Yang mereka bicarakan adalah tentang Yesus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Kemudian Yesus mau nyampaikan, lihat firman Allah. Mari ingat satu peristiwa yang berbeda. Bagaimana pentingnya kitab suci untuk kita baca. Ada orang kaya, ya, ada orang miskin. Orang miskin itu mati di pangkuan, kemudian di pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati dan masuk jurang maut. Nah, orang kaya itu ingat akan saudaranya yang masih hidup. Kemudian dia minta kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus itu. Tetapi Bapak Abraham bilang gak bisa. Pada mereka ada kitab suci. Jadi tidak menunggu orang yang sudah mati datang berkhotbah untuk mengkhotbahi kita, untuk menginjili kita yang hidup. Nah, pada kita yang hidup ada kitab suci. Jadi pelajarilah kitab suci, bacalah kitab suci. Ketika saudara dan saya mulai bimbang dan ragu oleh karena peristiwa tertentu, jangan mengambil keputusan dengan mengikuti perasaan secara manusia, pikiran secara manusia. Ya, apalagi dalam situasi itu masuk kuasa kegelapan untuk mengacaukan pikiran kita. Jangan ambil keputusan pada saat seperti itu. Tapi datanglah kepada Tuhan, ambillah Alkitab, bacalah dan renungkanlah. Maka kita akan mendapatkan jawabannya. Semakin saudara membaca Alkitab, terus menerus membaca, semakin iman kita dimantapkan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ya, jemaat Sidam kan semua cinta akan firman. Amin. Amin. Ada yang sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali. Wah, luar biasa. Ada yang sudah 4 kali. Ya, dan kami di kampus wajib 1 hari itu 4 pasal. Sudah selesai, balik lagi dari awal lagi. Nah, jemaat Sidam saya rindu juga melakukannya, tapi saya tidak tahu sudah sejauh mana. Ya. Oh, Pak Pendeta, saya sudah dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Caranya saya buka Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian saya lompat langsung ke Wahyu, selesai. Tidak begitu ya. Kejadian terus satu pasal, maka iman semakin mantap. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada orang yang meninggalkan Yesus? Ya, digoda dengan hal-hal yang lain dan tidak lagi datang kepada Yesus. Bahkan berkata begini, saya menemukan kebenaran di sini, bukan pada agama Kristen atau bukan pada Yesus. Katakan, tidak heran, kenapa? Karena dia tidak mempelajari kitab suci. Orang yang mempelajari kitab suci dan akhirnya percaya kepada Yesus, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, bahkan dia siap mati untuk itu. Karena iman yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus. Karena membaca firman Allah, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah, semakin teguhlah dia. Dan apapun yang menggoncangkan, dia tidak tergoncang. Taruhannya nyawa. Jadi kita mau berani berkata, ya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, sampai mati. Amin. Baca, renungkan kitab suci. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak meragukan. Jangan sampai tidak percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah ingat apa yang telah Yesus perbuat. Ingat pekerjaan yang sudah dikerjakan. Waktu Yohanes Pembaptis ya di penjara, mulai ada kegoncangan, padahal dia yang membaptis Yesus. Dan diutus murid menjumpai Yesus. Bertanya, engkaukah itu Mesias atau kami harus menunggu lagi yang lain? Kenapa? Sekelas Yohanes Pembaptis, yang dia yang berseru, persiapkanlah jalan untuk dia.
Yang dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, dia yang lebih besar daripada aku, dia katakan. Dia sebelumnya benar-benar tahu, dia tidak ragu-ragu tentang Yesus. Tetapi fakta menunjukkan dalam peristiwa ketika dia di penjara, mulai dia ada kebimbangan. Sehingga dia mengutus muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah itu atau kami harus menunggu yang lain? Yesus tidak berkata, ya aku. Tidak. Yesus beritahu tentang perbuatan-perbuatan itu. Buta melihat, lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang mati hidup dibangkitkan. Nah, ini siapa yang bisa lakukan? Setelah murid kembali memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis, dia yakin itulah dia. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya, ikutilah dia. Ya. Lihat pekerjaannya. Perhatikan di ayat 29. Ya. Di ayat 29. Oke. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu dia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Perhatikan, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Peristiwa sebelum Yesus disalibkan, berkumpul dengan murid-murid, ada perjamuan kudus di situ. Ambil roti dan memecah-mecahkannya. Mulai ini yang mau menyingkapkan. Tadi fokus mereka kepada peristiwa yang terjadi. Kemudian Yesus ingatkan tentang kitab suci. Kemudian Yesus ingatkan tentang peristiwa perbuatan itu, pekerjaan itu. Dia pecah-pecahkan roti. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, ternyata Yesus ya bersama dengan kita. Jadi mungkin dalam satu peristiwa dalam perjalanan hidup kita mulai kita bimbang, goncang iman kita. Kenapa Tuhan harus seperti ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Seperti mau mati rasanya, udah selesai saja hidup ini. Tapi kemudian coba kilas balik pengalaman hidup kita. Bukankah Yesus sudah pernah menolong kita? Bukankah kita pernah mengalami mujizatnya? Bukankah kita pernah mengalami kebaikannya? Bukankah kita pernah berkata, aku ada oleh karena Engkau Tuhan? Nah, waktu kita mulai nyaris tak percaya kepada dia, lihat pekerjaannya. Aku tahu, kalau hari-hari sebelumnya Yesus sudah menolong aku. Yesus benar-benar hidup. Yesus adalah Tuhan, dia berkuasa. Aku tahu hari ini pun dan selama perjalanan hidupku pun, dia tetap ada bersama dengan aku. Dia hidup, dia berkuasa. Lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lihat apa yang sudah Yesus buat. Tidak hanya melalui kitab suci, tetapi fakta menunjukkan ada banyak mujizat. Ketika nama Yesus disebut, ketika nama Yesus diberitakan, orang percaya kepada dia. Ada yang disembuhkan, ada yang mengalami mujizat, ada yang mengalami penghiburan, ada yang mengalami kekuatan. Itu adalah pekerjaan Yesus. Bahkan orang yang terikat dengan kuasa gelap pun, dengan nama itu, dengan kuasa Yesus, setan keluar dari orang yang sedang kerasukan. Wow, kalau kita lihat itu, bagaimana mungkin kita ragu-ragu? Bagaimana mungkin kita tidak percaya? Lihat, Yesus menunjukkan kepada murid ini. Mereka kan cuma bertiga, tapi Yesus ambil roti, memecah-mecahkan. Ketika itu terbukalah mata mereka. Oh, ya, baru ada pengakuan. Ya, perhatikan di ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ada hati. Jadi gini Bapak Ibu, walaupun mungkin kita sudah hampir-hampir ragu tentang Tuhan, tapi kalau kita lihat kembali kitab suci,
ya kita lihat apa yang Yesus lakukan, maka hati kita ya akan berkobar-kobar. Hati kita akan rasanya, iya aku tahu, hanya masih ragu-ragu. Ya, tetapi pada akhirnya kita lihat mereka melihat Yesus. Terbuka mata mereka. Kita memang agak sedikit rasanya sih beda ya. Tapi kok masih ragu-ragu ya. Nah ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Ya kita sudah berdoa, ada tim doa. Dengan pergumulan kita, ya rasanya sih dijawab Tuhan. Rasanya sih aman, tapi setelah sendiri, iya apa ya? Benar apa enggak? Setelah dijawab Tuhan, iya aku tahu. Memang tadinya juga saya sih sudah rasa seperti itu. Tapi sebelum ada jawaban kita nggak berani berkata, saya juga udah rasakan bahwa akan seperti itu. Karena apa? Masih ada ragu-ragu. Inilah keadaan kita secara manusia. Saudara perhatikan, mereka baru terbuka hati, baru ada pengakuan. Setelah tahu Yesus bersama dengan mereka, baru mereka bercerita. Iya benar, dia bersama dengan kita. Setelah mereka tahu dan tidak ragu lagi tentang Yesus. Jadi bukan hanya untuk diri mereka, tapi ini yang menarik untuk bagian kita juga. Kalau saudara tidak ragu-ragu lagi tentang Yesus, bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, dia hidup, dia memberi kehidupan kepada kita. Jangan hanya untuk kita. Berita ini perlu kita sebarkan. Berita ini perlu kita beritahukan kepada banyak orang. Lihat kedua murid yang semestinya perjalanan ke Emmaus sudah dekat kampung yang dituju. Tetapi mereka tidak menunggu waktu. Setelah mereka tahu, mengalami pengalaman bersama Yesus, mereka kembali menjumpai murid-murid yang lain. Di ayat 33. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Memberitahukan kabar gembira ini. Untuk memantapkan iman saudara-saudara yang lain. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Perhatikan, tidak ada lagi keraguan. Mereka beritahu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Benar, Yesus bangkit. Kami sudah bertemu, kami sudah berjalan bersama-sama. Kami sudah menerima pelayanannya. Dia beritahukan kepada kami kebenaran. Dia beritahukan kepada kami firman. Ada perbuatan yang ditunjukkan kepada kami sehingga kami tidak ragu-ragu lagi. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ayo, kira-kira begitu. Teman, jangan ragu lagi. Dia benar-benar bangkit, dia hidup, dia berkuasa. Di ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi. Di tengah jalan, yaitu perjalanan mereka. Apa yang terjadi di tengah jalan itu. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bagaimana mereka, murid itu mengenal Tuhan. Saudara, proses kita untuk mengenal sungguh-sungguh Yesus terus menerus, ya, berkelanjutan. Hari ini mungkin kita berkata, aduh iman saya ini masih bimbang, aduh saya hanya ikut-ikutan jadi orang Kristen. Tapi lihat bagaimana murid-murid ini tanpa keraguan lagi. Bagaimana mereka mengenal dia. Ya, menjadi bagian hidup kita, bagaimana saya mengenal dia. Hari lepas hari saya semakin mengenal dia. Hari lepas hari saya hidup bersama dengan dia. Hari lepas hari oleh karena saya mempelajari firman. Hari lepas hari saya semakin kenal dia. Bahkan di dalam penderitaan, dalam masa sukar pun. Ternyata di situ Tuhan sedang memberikan pelajaran bagi saya untuk mengenal dia. Dia adalah Tuhan. Jangan hanya karena diberkati baru kita bilang, oh Tuhan baik. Tuhan bersama dengan saya. Padahal pada saat kita dalam keadaan susah pun, menderita pun, tertekan pun, dia izinkan itu. Supaya kita lihat, rasakan, di situ pun dia hadir dan dia menolong kita. Dia menyertai kita, amin. Tetap percaya kepada Tuhan dan saudara, karena kita sekalian sudah percaya bagaimana kita mengenal dia, jangan lupa beritakan kepada banyak orang, amin. Ini tugas kita.
Beritakan kepada banyak orang. Coba katakan kiri kanan, beritakan Yesus kepada banyak orang. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita meresponi firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu tentang Dia. Dia Yesus Tuhan. Ya. Dia Yesus yang sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dia yang hidup dan bangkit dari antara orang mati. Dan Dia yang akan datang memberi yang terbaik bagi kita. Tetap percaya kepada Dia sampai garis akhir hidup kita. Dan selagi kita hidup, beritakan kabar ini. Sampaikan berita penting ini kepada banyak saudara kita, kepada banyak sahabat, teman, orang lain, supaya mereka pun mengalami